Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome back to my channel kelas Miss Riman. Hari ini kita balik lagi ke ke mata kuliah manajemen ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen. Nah, kali ini episode pertama, teman-teman, series yang pertama terkait dengan dasar-dasar manajemen ya. Nah, teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu fondasi yang sangat penting, yaitu yang namanya dasar-dasar manajemen ya. Mengapa saya katakan fondasi nih? Fondasi itu kan dasar ya. Nah, karena sebelum kita berbicara lebih jauh ya mengenai fungsi manajemen, teori-teori manajemen, kayak seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, struktur organisasi, maupun bagaimana seorang bekerja, nah kita terlebih dahulu harus memahami satu pertanyaan mendasar ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen gitu ya? Nah, kemudian mengapa manajemen itu penting ya? Kemudian terkait dengan apa namanya? eh, mengapa? Coba kita bayangkan ya, kira-kira misalnya teman-teman di organisasi ya. Nah, di organisasi itu kan memiliki banyak orang ya dalam organisasi. Sedangkan apa namanya? Kalau misalnya tidak ada pengelolaan yang baik, pasti akan kacau gitu ya, gitu gambarannya. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya kita pada slide ini kita akan bahas terkait dengan referensi ya, yang mendasar untuk materi kita hari ini ya. Di antaranya ada buku pengantar manajemen ya, karya Dedi Ansari dan Dita Amanah. Kemudian ada dasar-dasar manajemen, yaitu karya Soekarno ya, serta referensi dari, ya ini yang paling terkenal ya untuk yang internasionalnya, Robin Stephen dan Mary Kauter terkait dengan manajemen ya. Nah, kira-kira teman-teman kenapa sih referensi itu penting dalam pembelajaran manajemen ya, teman-teman sekalian? Nah, di mana kalau referensi itu istilahnya ini adalah bukan pendapat pribadi ya. Nah, karena kenapa referensi itu penting? Karena memang manajemen bukan sekedar pendapat pribadi ya, tetapi manajemen berkembang dari sebagai ilmu ya, yang dipelajari, yang diteliti ya, kemudian yang diuji dan diterapkan dalam berbagai organisasi. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika kita membahas sebuah konsep, kita perlu yang namanya referensi ya agar kita jelas nih, ternyata kita ada referensi yang jelas terkait dengan itu. Nah, kemudian tapi juga saya em, ingin teman-teman tuh memahami bahwa belajar manajemen itu bukan berarti hanya menghafal ya, menghafal definisi dari buku dan sebagainya ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu memahami konsep tersebut dan kita melihat penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, lanjut. Nah, pertanyaan pertamanya nih teman-teman, mengapa manajemen itu penting? Ya, kenapa sih manajemen itu penting, teman-teman? Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan mendasar nih, kenapa manajemen itu penting? Nah, mengapa manajemen itu penting? Ini pertanyaan sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam nih, teman-teman. Nah, karena kalau kita sudah memahami alasan mengapa manajemen diperlukan, ya, maka kita akan memahami mengapa ilmu manajemen itu dipelajari di berbagai program studi ya. Tidak hanya di satu program studi manajemen, tapi juga kalau di Fakultas Ekonomi untuk anak-anak semester satu atau dua, itu semuanya ada mata kuliah pengantar manajemen. Nah, jadi kalau kita sudah memahami alasan mengapa manajemen diperlukan, ya, nah itu maka kita akan memahami mengapa ilmu manajemen itu dipelajari di berbagai program studi gitu ya. Nah, coba kita lihat dalam kehidupan sehari, teman-teman. Nah, apakah semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh satu orang? Itu tidak ya. Nah, semakin besar sebuah pekerjaan, semakin banyak pula orang yang akan terlibat ya, teman-teman. Nah, kemudian ketika banyak orang terlibat dalam suatu pekerjaan, maka dibutuhkan apa, teman-teman? Yaitu pembagian tugas. Siapa yang melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab tentang apa, yang bertanggung jawab pada siapa, apa tujuan yang ingin dicapai, ya, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, bagaimana hasilnya, ya. Dan semua pertanyaan tersebut butuhkan apa, teman-teman, kira-kira? Ya, benar, manajemen ya, pengelolaan. Nah, pengelolaan itu dan pengelolaan itulah yang kemudian nanti berkendara dengan manajemen gitu. Nah, mengapa manajemen itu penting, teman-teman? Nah, pada slide ini kita akan melihat nih,
em, berapa alasan mengapa manajemen sangat penting. Nah, alasan pertama ya teman-teman adalah karena terdapat pekerjaan yang berat dan sulit apabila dikerjakan sendiri ya gitu ya. Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan, tidak mungkin seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu orang kan. Nah, maka oleh karena itu diperlukan pembagian kerja nih teman-teman. Pembagian tugas ya, kemudian pembagian tanggung jawab gitu ya. Ketika pekerjaan dibagi dengan baik, maka masing-masing orang dapat fokus pada tanggung jawabnya. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah bahwa manajemen itu ya baik dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna ya, daya guna dan hasil guna ya. Nah, artinya sumber daya yang tersedia diusahakan agar memberikan hasil yang optimal gitu ya. Kita juga mengenal yang namanya pentingnya mengurangi pemborosan atau melakukan penghematan ya. Nah, pemborosan itu bisa terjadi dalam bentuk macam-macam ya, teman-teman. Ada waktu, ada tenaga, ada biaya, ada bahan, maupun sumber daya lainnya. Nah, kemudian manajemen diperlukan untuk menetapkan tujuan, ya, di mana dengan menentukan tujuan itu kita dapat mewujudkan eh, melakukan usaha ya, melakukan usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut ya. Bayangkan kalau kita nggak ada tujuan, ya. Jadi organisasi tidak sekedar bekerja, organisasi juga harus mengetahui ya gitu ya gambarannya kita ingin menuju kemana, mau apa tujuannya, visi misinya. Ya, kemudian setelah itu baru kita tentukan bagaimana cara mencapainya. Ya, nah, seperti itu gambarannya. Nah, kemudian murmurosan, tujuan usaha, kemajuan, teratur dan pikiran tindakan. Itu gambaran terkait dengan kenapa manajemen itu penting ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman terkait dengan pengertian manajemen. Ya, apa perbedaan antara manajer dan manajemen? Nah, ini banyak ya. Banyak yang salah sangka atau salah ini. Jadi dianggap bahwa manajer sama manajemen itu sama. Kalau manajer itu orangnya, kalau manajemen itu ilmunya ya, teman-teman gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting ya, teman-teman. Apa yang maksud dengan manajemen ya? Tapi sebelum jawab, saya ingin teman-teman memperhatikan pertanyaan pada slide ini ya. Apa perbedaan antara manajer dengan manajemen ya? Nah, ini seringkali menjadi sumber kebingungan bagi mahasiswa ya. Manajer dan manajemen itu memang berhubungan sangat erat ya, tapi sebagaimana kita ketahui bahwa keduanya bukan suatu yang sama ya, atau artinya berbeda. Manajer lebih mengarah pada orang atau pihak menjalankan tanggung jawab tertentu dalam organisasi. Nah, itu manajer. Sedangkan manajemen itu mengarah pada proses atau aktivitas ya. Eh, aktivitas pengelolaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi, teman-teman jangan sampai nanti ketika ditanya apa itu manajemen, rupanya adalah orang yang mengatur jadinya. Nah, itu lebih dekat dengan pengertian manajer. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini manajer dan manajemen ya. Nah, di sini pada slide ini kita coba jelaskan bahwa manajer itu adalah seorang ya dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap unjuk kerja orang lain atau bawahannya gitu ya. Artinya, seorang manajer itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Ada tanggung jawab terhadap kerjaan dan kinerja apa orang lain gitu ya. Nah, gitu atau bawahannya. Nah, misalnya seorang kepala bagian memiliki beberapa staf nih, misalnya ya. Nah, kepala bagian tersebut tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri, ia juga harus memastikan bahwa pekerjaan anggota timnya berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian kita melihat pengertian manajemen sebagai suatu proses, ya teman-teman. Nah, dalam materi ini manajemen dijelaskan kalau manajemen ya ini sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, menyusun personel, mengarahkan dan mengawasi ya penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, itu gambarannya ya. Nah, perhatikan yang pentingnya pertama adalah prosesnya. Ada proses. Proses ini jadi manajemen bukan bukan hanya satu tindakan yang dilakukan sekali, tetapi manajemen merupakan rangkaian aktivitas yang saling berhubungan ya. Kita merencanakan, kemudian kita mengorganisasikan, kemudian kita menempatkan orang yang tepat, ya, kemudian kita mengarahkan, ya, kemudian kita juga harus dia melakukan pengawasan supaya berjalan dengan baik. Nah, semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan ya. Jadi sederhananya manajer adalah orangnya, sedangkan manajer itu orangnya ya, sedangkan manajemen adalah proses pengelolaannya. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang manajer.
Nah, oke, pastinya kalau menjadi seorang manajer harus menjadi manajer yang efektif ya. Efektif itu berarti yang tepat ya, tepat guna ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini ya tadi teman-teman apa yang dilakukan seorang manajer. Nah, ketika mendengar kata manajer ya, teman-teman, sebagian orang mungkin ya membayangkan seorang yang duduk di ruang kerja gitu ya, memberikan perintah, kemudian bawahannya yang bekerja gitu ya. Nah, pandangan seperti itu biasanya terlalu sederhana ya, teman-teman. Manajer memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya, atau jauh lebih besar ya. Seorang manajer itu harus mampu mengolah sumber dayanya ya, kemudian mengarahkan orang, menyelesaikan masalah ya, kemudian mengambil keputusan, serta memastikan tujuan organisasi dapat dicapai gitu ya. Nah, karena itu menjadi manajer bukan hanya tentang memiliki jabatan ya, teman-teman ya. Seorang bisa saja mendapat gelar jabatan manajer, tapi pertanyaannya, apakah dia mampu menjadi manajer yang efektif gitu ya? Nah, ini akan kita bahas berikutnya ya, teman-teman. Nah, menjadi manajer yang efektif nih, maksudnya gimana tuh, Pak? Manajer efektif. Nah, yang kita ketahui bahwa kalau sebagai pengertian ya, manajer yang efektif adalah manajer yang mampu mengoptimalisasikan atau menggunakan penggunaan sumber daya organisasi ya sehingga menghasilkan outcome yang tinggi dan memuaskan orang yang bekerja dengannya. Maksudnya gimana? Nah, kita bedah dulu ya. Ada dua bagian penting yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, mengoptimalkan sumber daya nih. Pertama, mengoptimalkan sumber daya. Artinya seorang manajer itu harus mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki organisasi secara tepat ya. Dalam artian sumber daya itu macam-macam ya. Ada segala macam. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alamnya atau modal segala macam ya. Jadi seorang manajer itu harus mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki organisasi secara tepat atau baik gitu ya. Nah, sumber daya tersebut apa maksudnya? Ya, bisa berupa manusianya, waktu, dana, ya, fasilitas, informasi, dan sumber daya lainnya. Nah, kedua, seorang manajer tidak hanya mengejar hasil, ya teman-teman. Ia juga perlu memperhatikan orang yang bekerja bersamanya, gitu. Ini penting ya, karena organisasi pada dasarnya bukan hanya kumpulan gedung, uang, mesin, dan teknologi ya teman-teman pastinya. Di dalam organisasi itu ada manusia. Ya, itu penting ya. Nah, atau SDM-nya. Dan manusia ini memiliki kemampuan, ya, kebutuhan, ya, motivasi, kadang harapan, serta kadang pastinya teman-teman tahu ya kalau namanya manusia karakternya apa? Beda-beda pasti kan. Nah, karena itu seorang manajer itu efektif harus mampu ya mencapai hasil sekaligus membangun lingkungan kerja yang baik. Inilah kita membawa kita inilah yang akan kita membawa kita kepada tiga hal penting ya. Nah, tiga hal penting terkait dengan manajer yang efektif ya. Kita lanjut ya. Nah, tiga hal penting ini yang terkait dengan manajer efektif itu yang pertama, hmm, pertama ada aktivitas kinerja ya teman-teman. Yang kedua ada efisiensi kinerja, kemudian yang ketiga ada kualitas kehidupan kerja ya, quality work life. Nah, sekilas ketiga istilah ini mungkin terdengar mirip ya. Aktivitas kinerja, efisiensi kinerja, kualitas kehidupan kerja ya, kayaknya mirip ya. Tapi sebenarnya teman-teman memiliki penekanan yang berbeda pada ketiganya ini ya. Aktivitas berbicara mengenai apakah tujuan yang ingin dicapai itu memang tercapai, ya. Kemudian efisiensi itu berbicara mengenai em, bagaimana tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat ya gitu teman-teman ya. Kemudian sedangkan kualitas kehidupan kerja, quality work life-nya itu berbicara mengenai bagaimana kondisi orang-orang yang bekerja di dalam organisasi. Jadi, seorang manajer yang baik itu tidak cukup hanya mengatakan, yang penting target kita tercapai deh. Tidak sesederhana itu sih. Ya, kita juga harus bertanya berapa banyak sumber daya yang digunakan, ya kan? Dan bagaimana kondisi orang yang bekerja dan untuk mencapai target tersebut, mana orangnya, apakah tertekan atau seperti apa gitu ya. Karena target yang dicapai atau target yang tercapai dengan pemborosan besar bukanlah bentuk pengelolaan yang ideal gitu ya. Demikian pula target yang tercapai tetapi membuat lingkungan kerja menjadi buruk ya. Nah, itu bukan gambaran manajemen yang baik. Jadi harus quality work life ya. Jadi orang bekerja di situ tetap juga merasa senang, gembira, tidak tertekan gitu ya, merasa dihargai dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, nah Em, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan konsep yang sangat terkenal dari Peter Drucker ya.
Ya, ini konsep yang terkenal dari Peter Drucker, salah satu tokoh manajemen ya. Dan yaitu ada dua hal ya, yaitu efektivitas dan efisiensi. Nah, kalau efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, ya, doing the right things, ya. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, that, doing things right. Kayaknya mirip ya. Aktivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, efektif. Berarti kalau orang efektif itu melakukan pekerjaannya dengan benar, doing the right things. Sedangkan vision adalah melakukan pekerjaan dengan benar, melakukan pekerjaan yang benar. Dia melakukan pekerjaan benar. Setelah melakukan pekerjaannya, dia efisiensi apa? Dengan benar. Nah, maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, kita coba bahas satu ya. Maaf, batuk teman-teman. Nah, mari kita bedakan dengan contoh ya, gitu kira sederhananya. Misalnya nih, sebuah organisasi ingin meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pelatihan ya, misalnya gitu ya organisasi ya. Kemudian organisasi ini membuat sebuah program. Kalau program tersebut memang tepat untuk mencapai tujuan, berarti kita berbicara tentang atau mengenai efektivitas ya, tepat untuk mencapai tujuan ya, program tersebut ya. Tapi setelah program dipilih, kita harus bertanya, apakah program tersebut dilakukan dengan penggunaan anggaran yang tepat? Apakah waktu yang digunakan dengan baik? Apakah tenaga yang digunakan sesuai? Nah, itu baru kita bisa, itulah kita bicara mengenai efisiensi. Jadi efektivitas bertanya apakah kita melakukan yang tepat, sedangkan efisien bertanya apakah kita melakukan hal tersebut dengan cara yang benar. Nah, ini konsep yang sangat penting ya, teman-teman. Karena kadang sebuah organisasi bisa saja efisien tapi tidak efektif gitu ya. Misalnya mengerjakan suatu dengan sangat cepat dan murah, tetapi ternyata pekerjaan tersebut bukanlah suatu yang dibutuhkan oleh organisasi itu ya. Sebaliknya organisasi bisa jadi efektif tapi tidak efisien. Tujuannya tercapai, tapi ya membutuhkan biaya sumber daya sangat besar gitu ya. Itu tidak efisien juga. Maka manajer yang baik harus berusaha mencapai efektif sekaligus efisien gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke quality work life ya, bagaimana kualitas kehidupan kerjanya ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya terkait dengan quality work life atau kualitas kehidupan kerja ya. Nah, sebenarnya ini apa ya, konsep yang menarik ya teman-teman karena mengingatkan kita bahwa organisasi bukan hanya berbicara mengenai target ya. Di dalam organisasi terdapat manusia yang mana manusia ini membutuhkan lingkungan kerja yang layak ya teman-teman. Nah, pada selain ini terdapat beberapa aspek kualitas kehidupan kerja. Yang pertama adalah penghargaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Maksudnya gimana tuh? Artinya pekerjaan yang dilakukan dengan baik perlu mendapatkan penghargaan yang sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan kesehatan lingkungan kerja ya. Nah, tempat kerja itu harus memperhatikan keselamatan kesehatan orang yang berada di dalamnya. Jadi harus perhatikan juga tuh, jangan sampai malah tidak sehat atau tidak selamat gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kesempatan untuk mempelajari menggunakan keterampilan baru. Artinya organisasi sebaiknya memberikan kesempatan atau terbuka ya kepada orang-orang untuk berkembang gitu ya. Jangan sampai tidak boleh gitu ya. Kemudian yang keempat adalah adanya jenjang karir yang jelas ya. Karyawan tentu ingin mengetahui bagaimana mereka dapat berkembang dalam organisasinya. Kemudian yang kelima adalah proteksi terhadap hak individu ya. Dan yang keenam adalah rasa bangga terhadap pekerjaan dan organisasi. Nah ini terakhir adalah rasa bangga dan pekerjaan organisasinya. Nah coba kita bayangkan atau renungkan ya teman-teman. Kalau seorang bekerja setiap hari, tetapi tidak pernah merasa dihargai, tidak memiliki kesempatan berkembang, tidak merasa aman, tidak memiliki kebanggaan terhadap pekerjaannya, ya. Kemudian, apakah orang tersebut benar-benar sedang dikelola dengan baik? Nah, pertanyaan ini penting ya, teman-teman. Karena manajemen yang baik pada akhirnya bukan hanya menghasilkan angka yang baik ya, tapi juga menciptakan manusia yang dapat bekerja dan pastinya berkembang yang baik di dalam organisasinya. Nah, ini pentingnya dalam poin ini, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah cukup bahas ya. Cukup tadi yang kita review dulu sebelumnya bahwa kita sudah membahas mengapa manajemen itu penting ya, kemudian siapa yang disebut manajer, apa yang dimaksud dengan manajemen, serta bagaimana melihat seorang manajer yang efektif ya. Nah, sekarang kita coba masuk sedikit lebih dalam ya, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana konsep manajemen dipahami dari sudut pandang yang lebih luas ya, teman-teman.
Karena ternyata para ahli itu tidak hanya memberikan suatu definisi mengenai manajemen ya. Ada beberapa perspektif yang berbeda ya, dan perbedaan tersebut justru akan membantu kita memahami manajemen secara lebih lengkap ya. Nah, di sini the best manager yang pastinya memiliki kemampuan lah ya, pasti harus lebih disiplin. Masa seorang bos datangnya lebih terlambat dibanding anak buahnya kan? Itu contoh yang nggak baik kan, gitu gitu kan? Nah, gitu dan sebagainya. Tanggung jawab, konsisten dan sebagainya. Teman-teman bisa uh, ya gambaran lah the best manager tuh yang kayak gini lah, itu gambarannya ya. Oke, baik. Em, nah, teman-teman semuanya kita masuk ke fungsi dan proses manajemen ya. Hmm, sebentar ya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke fungsi dan proses manajemen. Pastinya fungsi dan proses manajemen itu yang dasarnya ya, dasarnya itu ada empat ya teman-teman. Eh, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan ini dalam artian ini ya, kepemimpinan ya, dan ada pengawasan ya teman-teman. Dalam artian seperti ini gambarannya pada sebuah organisasi pasti ada proses perencanaannya. Nah, di perencanaannya itu kalau misalnya ada perencanaannya, kemudian ada yang setelah perencanaan ada pengorganisasian. Pengorganisasian apa? Untuk dalam artian pembagian-pembagian tugas dan tanggung jawab ya. Kemudian ada kepemimpinan. Ini yang akan membagi nih orang menjadi apa, kemudian orang ini menjadi apa, segala macam. Ada kepemimpinan ya. Kemudian ada pengawasan terkait dengan apa namanya review dari hasil pekerjaan yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak di apa diawasi akan berjalan dengan semaunya aja biasanya gitu kan. Nah, itu gambarannya. Lanjut kita teman-teman. Nah, unsur-unsur manajemen. Nah, ini penting ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ditanya teman-teman, unsur-unsur manajemen itu ada apa aja ya? Nah, kita mau lihat di sini teman-teman ada unsur-unsur manajemen, di situ ada man ya. Pertama, kalau kita bicara unsur manajemen harus ada man ya, atau sumber daya manusia, ada orangnya dulu ya. Apa namanya? Kalau bisa ini sumber dayanya lah ya. Ada man, ada orangnya, kemudian ada pastinya money atau uang sebagai modalnya. Nggak mungkin kalau misalnya orang menjalankan usaha biasanya agak sulit ya, walaupun katanya ada usaha yang tanpa modal gitu ya, tapi secara relatif umum uang ini biasanya dipakai untuk modal awal, misalnya untuk beli apa mesin, bahan baku, atau membayar tenaga kerja dan sebagainya. Ini penting ya unsur manajemen. Pertama ada money, yang kedua money, ya, uang, kemudian material bahannya pastinya. Nah, setelah itu ada mesin, ya mesinnya, ada metode atau metodologi atau cara menggerakkannya, kemudian ada pasarnya. Percuma semua ini dilakukan lima-limanya kalau nggak ada pasarnya gitu. Ada orangnya yang melakukan, ada yang ngerjain atau yang membuat, ada uangnya sebagai modal, ada bahannya, ada mesinnya, ada metodenya yang digunakan atau tekniknya, tapi nggak ada pasarnya, marketnya. Nah ini nggak bisa juga ngapain nih produksi kalau nggak ada orang yang beli gitu kan. Jadi ini enam ini sangat berkaitan. Maka setiap unsur manajemen ini penting sekali ya. Maka di ilmu manajemen itu kalau teman-teman yang di jurusan manajemen ya, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, marketing ya terkait dengan ini. Jadi biasanya dia saling menyambung gitu seperti itu gambarannya teman-teman. Nah, ini ya, ini prosesnya ada planning, organizing, auditing, controlling POAC. Biasanya terkenal dalam ilmu manajemen itu ada POAC ya. Bagaimana kita melakukan perencanaan, bagaimana kita pengorganisasian, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana mengontrolnya gitu ya. Nah, ini aktivitas manajemen tadi kita sudah bahas, sumber daya juga sudah bahas ya. Nah, ini proses manajemen lah ya, secara kerangkanya ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tingkatan manajemen ya, teman-teman. Pertama, ada yang top managers ya. Kalau di perusahaan itu top manager itu biasanya CEO-nya atau direktur utama, kemudian para jajaran direksi, direktur ya, direksi ya. Nah, dia mereka yang menentukan tujuan organisasi, kebijakan, strategi ya untuk keputusan jangka panjang. Kemudian ada middle managersnya. Kalau di perusahaan katakanlah perbankan itu dia biasanya kepala divisi ya, kadif ya. Mengambil beberapa unit kerja, mengawasi beberapa unit kerja, misalnya kepala divisi bagian
consumer gitu ya dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah itu ada first line manager ini biasanya dia terkait kalau misalnya dengan mungkin kepala cabang gitu ya. Kepala cabang di mana, kepala cabang di mana gitu ya, first line manager. Kemudian ada non manajerial personal ini biasanya pekerja atau karyawan ya, karyawan pelaksana gitu itu gambarannya. Jadi tingkat manajemen itu biasanya ada top manager, middle manager, first line manager, sama non managerial manager. Yang terakhir ini biasanya pelaksana atau pegawainya, gitu ya. Nah, kemudian apa sih batasan manajemen ya teman-teman? Lahirnya konsep manajemen di tengah gejolak masyarakat. Ya, makanya tidak simpang urusan teknisnya kadang-kadang ada nih ternyata oh kok ini nggak dikelola dengan baik, kok ini ada kekacauan, kok ini ada ketidakteraturan, maka lahirlah namanya konsep manajemen atau bagaimana cara mengatur agar bisa mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Nah, meskipun nyataannya ya perkembangan ilmu manajemen itu sangat terlambat dibanding peradaban manusia ya. Nah, kalau kita baru berulang lebih pada abad ke-20 ya, kemungkinan para teoritis bangun teoritis terkait dengan manajemen ya. Walaupun memang secara sederhana dari dulu juga sudah ada ya. Kalau di Indonesia bagaimana dia membangun Candi Borobudur juga pas sudah ada manajemen ya. Bagaimana dia membangun segala macam, ada bagaimana mengorganisasikan orang dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya istilah manajemen ya, kalau diartikan berbagai pihak ya, dari personil misalnya dari pengelolaan, dari pembinaan, dari pengurusan. Nah, kita lihat ada berbagai tokoh ya terkait dengan manajemen ya. Coba kita lihat. Pertama, George Terry. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terjadi dari tindakan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat James Turner, dia mengartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan penilaian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini menurut James Turner. Dan menurut Mary Parker Follett, ya manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan oleh organ lain. Bagaimana seni ya? Pekerjaan apa dengan apa kepemimpinan tadi ya? Oke. Dan banyak lagi ada Paul Herr ya terkait dengan bagaimana suatu usaha dilakukan dengan dan bersama individu ya atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau habis Siswanto, hmm, orang lain mengisi kerja untuk mencapai tujuan. TH Handoko adalah manajemen adalah bekerja dengan orang-orang yang menentukan, mendeskripsikan mencapai tujuan ya. Nah itu gambaran. Memang ada kata kuncinya ada empat biasanya POAC ya, planning, organizing, controlling dan activating dan controlling ya POAC. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pembahasan pengantar materi atau materi pengantar manajemen kali hari ini. Disclaimer dulu teman-teman, saya bukan ahli di bidang manajemen. Saya coba ini aja, istilahnya kita belajar bersama. Saya mencoba sharing aja, belajar bersama. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalau ada kekurangan dan sebagainya, mohon koreksinya di kolom komentar kalau ada kekurangan dan kesalahan dari yang saya sampaikan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita jumpa lagi di sesi atau seri kedua ya atau seri berikutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.